Halo teman-teman, mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah hari ini. Shalom adik-adik semuanya. Suara apa ini? Aduh maaf kak, aku telat, maafin aku telat datang. Aku pikir kita udah gak sekolah minggu lagi. Kenapa terlambat, Vera? Iya, aku lupa bangun. Kirain gak sekolah minggu lagi, ternyata masih sekolah minggu. Ayo kita mulai ibadah kita ya, jangan Sebentar. terlambat. Sebentar ya. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa. Yes. Sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu. Jadi buat adik-adik di rumah, siapkan hatinya, ambil posisi untuk berdoa karena kita mau berdoa, oke? Lipat tangannya, jangan ngintip-ngintip. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, untuk hari ini Kau kembali mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing bersama orang tua kami untuk melakukan ibadah sekolah minggu. Tuhan, Kau memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kau memberkati kami, Kau siapkan hati dan pikiran kami, Kau memberkati anak-anak-Mu di rumah mereka masing-masing. Kau yang membimbing kami Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, ajari kami untuk selalu mengucap syukur, mengampuni kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sebelum kita nyanyikan satu pujian kita, semua adik-adik di rumah harus bangkit berdiri dulu. Ayo, Karena bangkit. kita mau menari bersama-sama. Yeay. Nyanyi apa kita kak? Kita nyanyikan Sungai Sukacitamu. Musik dong, Co. Sungai Sukacitamu
kita kembali bernyanyi untuk memuji Tuhan. Sebelum beribadah kita angkat pujian dari lagu Dengan Apa Akan Kubalas Tuhan. Kita buka kidung jemaat kita dari nomor 3. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sama-sama kita ucapkan, maka tiliklah Tuhanku, kami ini jemaat-Mu, perteguh kesetiaan pendengarannya, umat-Mu yang berdoa berserah, tolonglah semuanya. Amin. Hukum Taurat pada minggu ini ditetapkan pada titah yang ke-9. Titah ke-9, sama-sama kita ucapkan, jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah
kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, janganlah kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikian hukum Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian sekolah minggu nomor 268. Marilah kita mengakui dosa kita kepada Tuhan, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel kita pada hari Minggu ini dan sebagai kitab hafalan kepada kita sekolah minggu tertulis pada kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Kita ulangi dan kita sebutkan sama-sama. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Kita berdoa dan sama-sama diucapkan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Kita lanjut acara kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 403. Marilah kita mengaku iman kita sebagaimana seluruh
manusia di dunia. Kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita ucapkan dulu janji persembahan kita. Semuanya angkat persembahannya, kita ucapkan dalam bahasa Indonesia dulu. 2, 3, ya. Ku berikan persembahan ini dan aku tidak berbohong. Kita ucapkan dalam bahasa Batak. Ku peleon peleakon dan bergabus audisi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355. Shalom anak-anak Inang semua, anak-anak sekolah minggu dan taruna. Apa kabar hari ini? Tentu dahsyat dan luar biasa ya. Nah, ketemu lagi dengan Inang. Di ibadah kita masih tetap stay di rumah ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu, siapkan hatinya. Lipat tangan, tutup mata. Anak-anak Inang yang TK juga sampai dengan taruna, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Kami percaya walaupun kami masih beribadah di rumah pada masa pandemik, Tuhan tetap menyertai kami, memberikan kesehatan kepada kami. Kami percaya itu Tuhan. Kasih Tuhan tidak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Sekarang Tuhan, kami mau disegarkan oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati kami, membuka hati dan pemikiran kami, supaya kami dengar-dengaran dan boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terpuji Engkau Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak Inang semua, hari ini
Firman Tuhan akan Inang bagi di dalam kitab Kejadian pasal 9 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-17 ya. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka aku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Ayat 12. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Anak-anak Inang semua, di dalam perikop kita ini adalah cerita tentang Nuh ya. Nuh dan ketiga anaknya bersama dengan istrinya di dalam satu keluarga. Mereka adalah keluarga anak-anak yang sangat taat kepada orang tuanya. Bahkan Nuh sendiri adalah pribadi orang yang taat kepada Allah. Nuh selalu dengar-dengaran apa yang dikatakan Allah kepada dia. Nuh selalu setia kepada Allah. Nuh selalu berdoa. Nuh selalu datang menyembah kepada Allah. Lalu apa yang terjadi, Inang? Karena kesetiaan Nuh kepada Allah, Nuh itu adalah orang yang sangat dekat dan taat serta takut kepada Allah. Dia selalu setia, dia selalu menyembah Allah. Suatu kali Allah datang kepada Nuh, Allah berfirman kepada Nuh, dia akan melenyapkan bumi ini dan segala isinya dengan mendatangkan air bah. Nuh membuat bahtera di atas gunung bersama dengan anak dan istrinya, hingga bahtera itu jadi. Ketika Allah berfirman lagi bahwa sebentar lagi akan Allah datangkan air bah, Nuh masuk ke dalam bahtera itu bersama dengan keluarga dan juga binatang yang berpasang-pasangan yang dikatakan Allah, yang disampaikan Allah kepada Nuh. 40 hari 40 malam setelah bahtera itu terapung-apung, tenggelam di air, maka air itu surut. Setelah 40 hari air itu surut. Nah, ketika air itu surut, disinilah Allah berfirman kepada Nuh dan kepada anak-anaknya bahwa Allah tidak akan mendatangkan air bah lagi. Allah akan mengadakan perjanjiannya dengan memberikan busur, menaruh busur di awan, supaya itu adalah menjadi tanda perjanjian antara Allah dengan bumi ini. Teman-teman semua sudah tahu,
Seperti apa air bah? Ada yang melihat lewat film animasi atau cerita-cerita Alkitab, ya. Nanti anak-anak Inang semua bisa melihatnya. Nah, ketika air itu surut, Nuh kembali berusaha. Dia lihat, dia berdiri. Dia melihat segala sesuatunya kembali berawal dari semula. Semuanya sudah lenyap. Nuh akan memulai pekerjaan baru. Setelah dunia yang dulunya dilenyapkan oleh Allah, Nuh akan memulai pekerjaan yang baru. Meneruskan apa yang sudah Allah berikan kepadanya. Apa itu, Inang? Ada kehidupan yang baru, yaitu dia harus menabur, dia harus membangun, dia harus bertanggung jawab untuk melepaskan binatang-binatang yang berpasangan yang ada dalam bahtera itu. Supaya itulah yang akan menjadi berkembang biak. Teman-teman semua, anak-anak Inang, firman Tuhan ini sangat mengingatkan kita tentang kebaikan Allah. Pada saat Natal, anak-anak Inang masih ingat enggak? Apa ayat emas kita kalau kita sedang merayakan perayaan Natal? Ada, Inang, ayat emas kita. Inilah nanti perjanjian Allah kepada kita, kepada Nuh, bahwa Allah akan memberikan kehidupan yang baru. Allah tetap ada di dalam kehidupan kita. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah janji Allah kepada kita sekarang ini. Ada Yesus yang menyertai kehidupan kita. Setelah Allah melenyapkan seluruh bumi dan isinya, yaitu air bah, ada kehidupan baru yang Allah nyatakan kepada Nuh. Kerjakan kehidupan yang baru, kerjakan dunia yang baru. Nuh menabur, Nuh membangun rumahnya, Nuh membangun mezbah Allah, dan Nuh mengerjakan apa yang bisa dia kerjakan untuk menghidupi dunia yang baru. Anak-anak Inang semua, apa yang bisa kita lakukan pada saat kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang di pandemi COVID-19 ini? Tidak semata-mata kita hanya mengatakan Allah itu memelihara hidup kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberikan berkatnya ke kita. Tidak. Tapi kita harus bertanggung jawab atas pernyataan yang sudah Allah berikan kepadamu. Itu juga akan sampai kepada anak-anak Inang sekolah minggu semua. Kehidupan baru sudah ada. Percaya kata firman Tuhan. Allah mengatakan itu lewat firman-Nya. Sekalipun aku sudah memberikan kehidupan yang baru, kerjakan, jangan takut. Ada Allah yang bersama-sama dengan kita. Allah tidak lagi mendatangkan air bah, itu perjanjiannya. Kalau di film animasi, anak mem semua bisa lihat. Ada pelangi, Inang. Iya. Di balik pelangi itu ada kehidupan yang baru, anak-anak Inang. Mari kita kerjakan kehidupan yang baru. Apa itu, Inang? Lingkungan yang baru, kekuatan yang baru yang dari Tuhan, pemikiran yang baru. Oh, Inang, sekarang hidupnya susah, Inang, gak bisa kemana-mana, emak aku gak bisa belanja. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan anak-anak Inang semua, anak-anak Inang sekolah minggu dan taruna, ada Allah yang memelihara kehidupan kita. Sama seperti ketika Adam dan Hawa di Taman Eden, Allah memberikan otoritas, Allah memberikan hak sepenuhnya supaya mereka bisa mengelola bumi ini. Demikian juga kita. Ada Allah yang bersama-sama dengan kita. Dia berjanji akan menolong kita. Dia berjanji akan memberikan kekuatan kepada kita, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini. Kita percaya Tuhan pasti menolong kita. Dengan keterbatasan kita,
nggak bisa sekolah Inang, sekolahnya masih diperpanjang di rumah, bahkan kami ujian dari rumah Inang. Iya, tapi ada sukacita kan anak-anak Inang semua bisa makan lebih, bisa makan bersama dengan mama, bisa bercerita lebih banyak dengan mama, bisa ada waktu dengan mama. Nah itu dia, ada kehidupan-kehidupan yang baru yang selalu Tuhan sediakan untuk boleh kita kerjakan. Nah anak-anak Inang semua, firman Tuhan ini sangat menguatkan kita bahwa ada Allah melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela mati di kayu salib. Itu yang hidup di dalam kehidupan kita. Mari kita kerjakan, kita kerjakan apa yang sudah Allah berikan ini. Kita tetap semangat walaupun anak-anak mem gak bisa sekolah, walaupun anak mem gak bisa pergi ke gereja, kita harus semangat. Semangat itu harus ada di dalam kehidupan kita, dalam hati kita. Roh yang Allah berikan kepada kita adalah roh kekuatan, roh keberanian. Itulah yang memampukan kita supaya kita tetap berdoa dan berharap bahwa semua ini akan berlalu. Tuhan Yesus memberkati kita dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Semuanya akan terlewati. Dia berjanji, dia tetap ada bersama-sama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah mengingatkan kami betapa besar kasih-Mu kepada kami. Engkau memelihara hidup kami. Sekalipun Tuhan, masa-masa pandemik ini membuat kami Tuhan terbatas untuk belajar ke gereja, dan juga kami boleh bersilaturahmi kepada keluarga, teman dan kerabat. Tetapi kami merasakan seperti janji Tuhan lewat firman yang kami dengar, bahwa Tuhan memberikan sukacita kepada tiap-tiap kami. Berkati Tuhan bangsa dan negara kami, secara khusus Pulau Batam ini Tuhan. Terlebih para hamba-Mu Tuhan, yang senantiasa bekerja untuk pelayanan Tuhan, beribadah di rumah. Engkau memberkati. Juga kepada kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu, Engkau berikan kami kesehatan, supaya suatu saat jika situasi Tuhan new normal ini akan berjalan dengan baik, kami boleh bersekolah kembali Tuhan. Kami sehat semuanya, dijauhkan dari segala penyakit yang menimpa dunia ini. Bapa di dalam surga, berkati firman ini supaya kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terpuji Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita buka kidung jemaat kita dari nomor 370. Inang semua, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Hati
Marilah kita berdoa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita damai sejahtera. Amin. Terima kasih teman-teman. Kita jumpa lagi di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus